2020 Masehi. 1. Masalah orang yang sholat qadha fardu bermakmum. Sholat qadha fardu, sholat fardu qadha bermakmum kepada orang sholat sunnah. Bermakmum berjamaah dengan orang sholat sunnah. Bagaimana hukum orang yang mengqadha sholat fardunya, semisal sholat subuh pamannya itu, bermakmum kepada orang yang sholat sunnah seperti sholat tarawih, boleh apa enggak seperti itu? Jawab, boleh, sholatnya sah dan mendapat pahala jamaah. Hanya saja ini khilaful aula ya. Kalau dihitung bagusnya berjamaah atau sholat sendiri, sholat qadha. Yang lebih utama sholat sendiri, sholat qadha. Tapi seumpama dia berjamaah dengan orang yang sholat tarawih namanya ya, maka itu jamaah mendapat pahala jamaah juga. Kalau sholatnya nanti sholat zuhur, ya seperti orang masbuk nanti sholat zuhur itu. Jadi makanya sholatnya ya 2 rakaat, setelah itu nanti nambah 2 rakaat gitu. Salahnya begitu. Tapi ini niatnya tidak boleh saya niat sholat qadha subuh dan juga niat tarawih. Bagaimana kalau begitu? Oh, enggak boleh malahan yang seperti itu. Yang niat sholat qadha subuh atau duhur atau sholat qadha begitu saja. Jangan sampai dibarengkan dengan niat sholat tarawih. 2 niat tidak boleh dikumpulkan jadi satu di sini ini. Ini ada masalah orang sholat qadha fardu sekalian niat sholat sunnah tarawih. Nah, ya. Bagaimana kalau begini? Sekalian biar dapat pahala fardu juga pahala tarawih. Ini kegedean kita ini. Bagaimana hukum menggabungkan niat sholat fardu seperti qadha sholat subuh dengan sholat sunnah tarawih? Ini tidak sah, batal. Tidak boleh yang seperti ini. Nanti kalau berjamaah boleh, tapi niatnya qadha fardu saja, tapi tidak niat sholat tarawih. Yang membuat tidak sah itu kalau niatnya juga qadha fardu, juga sholat tarawih, dua-duanya diniati, itu yang enggak boleh. Kalau niatnya harus satu, nah itu qadha fardu saja, kalau memang mesti punya qadha. Kemudian masalah sholat sunnah yang bisa dikerjakan bersamaan dengan sholat lain, ini juga bisa. Kalau ini bisa digabung, bisa mendapatkan 2 fadilah. Sholat sunnah apa sajakah yang dapat dikerjakan bersamaan dengan sholat lain? Jawab, sholat sunnah tahiyatul masjid, hanya seperti itu. Tahiyatul masjid ini kalau kamu langsung ke masjid sholat qobliyah duhur bagaimana itu kamu juga dapat tahiyatul masjid juga. Kalau kamu sholat qadha juga itu di masjid, tapi ini juga dapat tahiyatul masjid juga. Ini khusus beberapa sholat ini nanti tak sebutkan, yaitu tahiyatul masjid, sholat syukrul wudu, ini bisa gabung-gabung, ini dapat fadilahnya juga. Sholat sunnah tawaf, habis tawaf itu kan ada sholat sunnah 2 rakaat, ini juga bisa gabung-gabung. Terus sholat sunnah ikhram, ini juga kalau kita itu sebelum niat ikhram itu, mau ikhram itu kan kita disunahkan sholat sunnah untuk mengerjakan ikhram. Sholat sunnah istikharah juga boleh, sholat sunnah hajat, sholat sunnah safar. Sebagian ulama berpendapat termasuk juga sholat sunnah awabin juga begitu. Awabin itu. Jadi juga sholat ba'diyatal maghrib juga sholat awabin. Sholat awabin kan 6 rakaat ya ta. Kalau nanti ba'diyahnya kamu masukkan juga termasuk awabin, berarti cukup 6 rakaat bersama ba'diyah. Tetapi ini sebagian ulama berpendapat itu tidak bisa digabung. Sholat ba'diyah maghrib baru sholat awabin 6 rakaat, sehingga jadinya agak panjang sedikit itu habis
habis wiritan awal itu. Sholat ba'diyah 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Sehingga 8 rakaat. Jadi 8 rakaat bersama ba'diyahnya. Kemudian masalah zakat untuk santri, tulis ya. Ya. Zakat untuk santri. Bagaimana hukum menerima zakat bagi santri yang sedang berada di rumah? Menerima zakat bagi santri yang sedang berada di rumah. Jawab, kalau atas nama santri maka tidak boleh kecuali ia termasuk fakir dan miskin. Kalau atas nama fakir miskin, kalau dia orang fakir dan miskin, itu ya boleh saja. Kalau atas nama sabilillah juga tidak boleh, karena yang dikehendaki dari sabilillah adalah orang yang ikut berperang secara sukarela, bukan bayaran, tapi sukarela. Kalau atas nama Ibnu Sabil juga tidak boleh, karena Ibnu Sabil adalah orang yang akan mengadakan perjalanan yang tidak mempunyai bekal atau sedang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Ya, terus bagaimana? Jadilah fakir dan miskin, nanti bisa mendapatkan zakat. Ini ada satu kebiasaan di kampung yang mungkin kurang baik, yaitu kebiasaan bagi zakat itu rata. Ya dibagi rata toh wong kabeh ya warga desa kok. Nah, enggak bisa itu untuk fakir miskin, itu enggak boleh begitu itu. Mana? Sampai? Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anak muridku, an-nasihatu nasihat sahlatun adalah mudah. Wal muskilu dan yang susah qabuluha adalah menerima nasihat. Orang itu kalau menerima nasihat itu Masya Allah beratnya itu seperti ngangkat gunung. Lah aku kok dinasihati. Li'annaha karena teman setuhune li'annaha karena nasihat itu fi madzaqi muttabi'il hawa, di dalam perasaan itu saja, di dalam rasanya rasanya orang pengikut hawa nafsu, murratun adalah pahit. Idil manahi, jadi orang itu kalau suka mengikuti hawa nafsu, dinasihati itu pahitnya itu Masya Allah, susah sekali. Idil manahi karena perkara-perkara yang dilarang, mahbubatun adalah disukai fi qulubihim, di dalam hati-hatinya orang yang suka mengikuti hawa nafsu. Wa 'alal khususi, apalagi liman bagi orang karena yang adanya orang itu talibal ilmir rasmi, mencari ilmu umum. Ilmu rasmi itu ya ilmu yang resmi, yang ada pangkat-pangkatnya itu. Profesor, doktor, BA, MA, sebagainya. Wallahu a'lam. Mustaghilan dan orang yang menyibukkan diri fi fadlin nafsi, di dalam mengunggulkan diri biar dapat pangkat cari ilmunya itu. Wa manaqibid dunya, dan mendapat sanjungan-sanjungan dunia. Fa innahu maka sesungguhnya dia yahsabu mengira annal ilmal mujarrata, sesungguhnya hanya ilmu saja lahu baginya sayakunu najatuhu, akan menjadi keselamatan dia, wa khalasuhu, dan keselamatan dia fihi, di dalam ilmu saja. Wa annahu, dan dia mustaghnin, tidak butuh anil amali, dari amal. Wahada, yang demikian ini i'tiqadul falasifati, i'tiqadnya orang falsafah, ahli falsafah. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. La ya'lamu, tidak mengetahui, hadal maghrur, orang yang tertipu ini,
annahu hina hassala ilma, sesungguhnya dia ketika mendapatkan ilmu, idlam ya'mal bihi, ketika dia tidak mengamalkan ilmu itu, yakunu hujjatun alaihi, akan menjadi hujjah yang akan mencelakai dia, ya, dalil untuk mencakai dia, akada lebih kuat lagi. Berarti dia itu orang yang mempunyai ilmu kok terus tidak amal, itu akan lebih kuat ilmunya dia itu menjadi hujjah yang akan melarati dia sendiri daripada orang yang tidak punya ilmu dan tidak amal, entah nggak punya ilmu. Sudah punya ilmu kok nggak amal, itu tambah berat lagi. Kama qala Rasulullah, seperti bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi, paling berat-beratannya manusia adaban seksanya yaumal kiamat, pada hari kiamat nanti, alimun adalah orang yang alim, la yang fa'ahullahu, yang tidak memanfaatkan, yang Allah tidak memanfaatkan dia bi ilmihi, dengan ilmunya. Maksudnya Allah tidak menggerakkan dia untuk mengamalkan ilmunya. Karena hakikatnya itu ya yang gerakkan Allah. Jadi kamu itu belajar di sini itu nggak ada gunanya belajarmu itu kalau kamu tidak mengamalkan apa yang kamu pelajari. Itu nggak ada gunanya. Malah nanti jadi bumerang. Itu akan mencelakai diri kamu ketika nanti di akhirat. Akan jadi hujjah, jadi dalil untuk memberat-beratkan siksamu. Bagaimana? Kok bisa begitu? Iya. Kamu sudah ini tahu wajib, ya. Ini sudah tahu sunnah, ya. Ini sudah tahu makruh, iya. Kenapa kamu saya amalkan? Kenapa kamu tinggalkan? Kenapa? Lah. Beda kalau orang nggak tahu. Kamu tahu ini wajib, saya nggak tahu. Kamu tahu ini sunnah, saya tidak tahu. Oh, lah nggak tahu gimana? Ya sudah, nggak apa-apa. Diampuni kan begitu mungkin. Nah, orang nggak tahu. Ya, ini orang sudah tahu loh, nggak mau amalkan. Makanya ya. Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'ullahu bi'ilmi. Maka hati-hati kalau orang itu sudah tahu ilmunya kok tidak amal, itu berbahaya, itu sangat-sangat berbahaya. Makanya orang yang paling mendapat ancaman paling besar kalau tidak amal itu ya para santri ini. Apalagi para ulamanya, itu lebih nemen lagi, ya. Lebih nemen lagi. Semakin banyak ilmunya, semakin besar ancamannya kalau tidak mengamalkan ilmu. Waruyan, dan riwayatkan annal Junaid, sungguhnya Junaid qaddasallahu sirrahu, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati beliau. Ruya, diriwayatkan fil manami, dalam waktu tidur, ba'da mautihi, setelah wafatnya Junaid. Ruya diperlihatkan fil manami, dalam waktu tidur, maksudnya diperlihatkan dalam mimpi, fil manami, dalam waktu tidur, ba'da mauti, setelah wafatnya Junaid. Bagilah maka dikatakan lahu kepada Junaid, mal khabaru, bagaimana khabarnya, apa kabarnya, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, yaitu Junaid al-Baghdadi. Qalat, berkata Junaid, tahat tilkal ibaratu wa faniyat tilkal isyaratu. Tahat, telah hilang, tilkal ibaratu, ibarat-ibarat itu, keterangan-keterangan itu, wa faniyat, dan juga hilang, hancur, tilkal isyaratu, isyarat-isyarat itu. Maksudnya itu apa itu? Ya, ilmu-ilmu itu semuanya itu tidak kanggo, itu sebenarnya. Nasihat-nasihat itu juga tidak kanggo kalau nggak amal sendiri. Isyarah itu nasihat. Wa ma nafa'ana, dan tidak memberi manfaat kami illa rakaat, kecuali beberapa rakaat, raka'naha, yang kami salatkan beberapa rakaat itu, fi jawfil laili, di waktu malam, yang betul-betul ikhlas, yang tidak ada orang yang mengetahui hanya Dia dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wali-wali zaman dulu itu kalau amal itu disembunyikan. Kenapa kok disembunyikan? Biar betul-betul ikhlas. Caranya bagaimana? Jangan sampai ada yang tahu kecuali hanya Dia dan Allah. Nah. Karena amal itu begitu. Amal delik-delik barangnya apa? Loh, delik-delik itu biar hati itu enggak
nggak merasa mumpung ada yang lihat, mumpung nggak ada. Tapi kalau sudah nggak ada orang sama sekali, semua orang tidur hanya sendirian, amal mau pamer sama siapa? Pamer paling sama Gusti Allah. Kalau pamer sama Gusti Allah diterima pamernya. Tapi kalau pamer itu sama makhluk lah itu makhluk tidak akan bisa memberi kita pahala. Yang mesti memberi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal walad, wahai anakku, la takun, janganlah kamu ada la takun minal a'mali muflisa. Janganlah amalanmu itu la takun, janganlah ada kamu minal a'mali, dari amalan-amalan muflisan, sebagai orang yang rugi. Kamu jangan rugi di dalam amalan-amalan ini. Wala minal akhwali khalian, dan dari keadaan-keadaan khalian, sepi. Watayakona, dan kamu meyakini annal ilma, sesungguhnya ilmu al-mujarrada saja, la ya'khudhu watayakkan, dan yakinilah annal ilma, sesungguhnya ilmu al-mujarrada saja, la ya'khudhu bil yadi, tidak akan membantu. Kamu jangan sampai rugi dalam amalan, dan jangan sampai kamu punya keadaan yang sepi dari amalan. Yakinilah bahwa sesungguhnya ilmu saja itu tidak akan membantu. Hanya kata assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasul, khud biyadi, bantulah aku, tolonglah aku. Amalan, ilmu saja tanpa amalan, la yakhudu bil yadi, tidak akan membantu. Misalahu, contohnya, lawakana, kalau ada, ala rajulin, adalah seseorang, fi bariyatin, di daratan, asyaratu asyafin, 10 pedang, hindiyatin, yang bangsa India. Di zaman dulu itu pedang India ini pedang yang sangat-sangat tajam, mempunyai besi yang baik, kualitas yang baik. Sampai sekarang juga ada itu. Pada daerah Pakistan sana namanya pedang dari daerah Dir. Itu sampai pisau-pisaunya itu besinya itu kualitas tinggi, itu besinya bisa untuk memotong besi. Ma aslihatin ukhra, dengan beserta juga dengan senjata-senjata yang lain. Wakana ar-rajulu, dan adalah laki-laki itu, syuja'an, orang yang pemberani. Wa ahla harbin, dan ahli di dalam berperang. Fahamala, maka menyerang alaihi, kepadanya, asadun azimun, singa yang besar, muhibun, yang menakutkan. Fama dhannuka, bagaimana pendapatmu, bagaimana perkiraanmu kalau orang membawa senjata 10 senjata dan dia ahli perang, terus kemudian diserang oleh seekor singa, bagaimana menurutmu? Orangnya akan berbuat apa? Hal tadfa'u, apakah bisa menolak al-aslihatu, bisa menolak, bisa membela al-aslihatu, senjata-senjata tadi, syarrahu, kejahatannya singa, anhu, darinya, bila isti'maliha, tanpa menggunakan senjata-senjata tadi, au darbiha, atau memukulkan senjata-senjata tadi. Diam saja, kemudian senjatanya langsung bisa melindungi dia? Tidak, kecuali dia harus memegangnya dan ngubit nih, bacoknya, begitu. Kalau diam saja, walaupun membawa 10 senjata yang hebat, 10 pedang yang hebat, maka kalau dia diam saja, diancap singo, ya entek, diam saja. Maka dia akan bertanya, kenapa senjataku ini enggak mau membela aku? Lah kamu enggak mau menggerakkan tanganmu loh. Ya kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalahmu. Demikian juga orang kalau punya ilmu, sudah punya ilmu banyak dikumpulkan, kemudian dia diserang sama jilatan api neraka. Kenapa ilmuku tidak melindungi diriku? Loh, lah kamu buat nangkis loh ilmumu itu. Semua ilmumu itu ilmu sedekah, buat nangkis api neraka, buat sedekah. Maka ketika jilatan api neraka mau datang, nah itu akan menangkis itu nanti, karena kamu sudah beramal akan ilmumu. Wa minal ma'lum,
Dan sudah diketahui annaha, sesungguhnya senjata-senjata itu la tadfa'u, tidak akan bisa membela orang itu illa bitahriki, kecuali dengan menggerakkan, waddarbi, dan memukulkan. Fakada lau qara'a, demikian juga bila mana belajar rajulun, seorang laki-laki, mi'ata alfi mas'alatin, 100.000 masalah ilmiyatin yang bongsong ilmu, wa ta'allamaha, dan dia mempelajari masalah-masalah ilmiah tadi, walam ya'mal, dan dia tidak mengamalkannya, biha, masalah-masalah ilmiah tadi, la tufiduhu, maka tidak akan mengfaidai dia illa bil amali, kecuali hanya dengan amal. Wa misluhu, dan seperti itu juga aidha, demikian juga laukana, bila mana ada li rajulin, bagi seorang laki-laki, hararatun, panas, wa maradun, dan sakit, safrawiyatun, yang sakit kuning, yakunu, yang adanya, ilajuhu, obatnya sakit safrawi tadi, bisa kanjabin, dengan minuman sakanjabin, minuman yang rasanya itu agak asam sama manis. Wal kaskab, dan al kaskab, ini bahasa-bahasa Persia. Wala yahsulu, maka tidak akan terhasil al buru'u, kesembuhan, illa bistimalihima, kecuali dengan menggunakan minum sakanjabin dan kaskab. Kemudian ada syair Persia, saya nggak bisa baca. Artinya, laukilta al-fairid li khamrin lam takun litasira naswanan idza lam tashraba. Bila mana kamu menakar 2.000 ritel khamr, maka kamu tidak akan menjadi mabuk jikalau kamu tidak meminumnya. Ini perumpamaan. Walaupun kamu itu membawa ilmu yang banyak, kamu tidak akan bisa memanfaati dirimu kecuali kamu